Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Ya, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Ya, dikuatkan oleh firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, setiap kita yang datang itu berarti menjemput berkat kita masing-masing. Ya, jadi tidak pernah rugi. Ya, tidak pernah rugi kita. Itu janji Tuhan. Kalau engkau menganggap hari kudus Tuhan hari yang mulia, kalau engkau menganggap bahwa hari kudus Tuhan itu adalah hari yang mulia, sekali lagi Alkitab katakan bahwa engkau akan melewati puncak-puncak persoalan-persoalan hidup, itu janji Tuhan. Dan setiap orang yang datang, yang kerinduannya kepada Tuhan, baik secara langsung maupun juga secara online pada pagi hari ini, saudara dan Bapak Ibu sekalian menerima berkatnya Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya. Dan saudara katakan amin. Amin. Baik. Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Nah, tema untuk kita pagi hari ini, di dalam ibadah ini adalah berhasil dan beruntung. Ya, berhasil dan beruntung. Nah, saudara, ada pertanyaan saya, apakah hari-hari ini saudara baik-baik saja? Ngomong jujur kan bagus. Pak, saya tidak lagi baik-baik. Berarti lagi kurang baik. Yang lain senyum-senyum, yang mana ini? Apakah engkau sedang baik-baik saja? Oh, puji Tuhan, baik-baik. Ada yang bilang, belum. Ini kayaknya yang diberi pertanyaan ini kayaknya agak ragu-ragu menjawab. Gitu. Nah, biasanya kalau pertanyaan yang ketiga itu, saya harap ada jawaban yang lengkap. Apakah Bapak dan Ibu sedang baik-baik saja? Masih dalam ujian. Ada yang bilang, ya sedang-sedang gitu ya. Ada yang baik-baik Pak. Ada yang bilang, waduh Pak, mumet Pak. Ada yang bilang, wah luar biasa Pak. Maka variasi. Makanya orang kalau datang dalam ibadah gereja itu tidak sama wajahnya. Memang kita ini kan cetakannya tidak sama. Tapi maksudnya ekspresi setiap orang itu tidak sama. Ya. Di dalam menyikapi berbagai macam hal juga tidak sama. Jadi nggak apa-apa, kita jujur sama Tuhan itu boleh kok. Nggak usah menyembunyikannya. Kalau sedang tidak baik-baik ekonominya, bilang memang kenyataannya begitu Pak. Kalau lagi bertengkar suami istri, lagi nggak akur Pak. Nah, kalau di sini jujur ngomongnya kan tambah barabe. Pak, ini lagi masalah Pak. Ini anak-anak lagi mengalami kesulitan ini mau masuk sekolah ini. Nah, ya kan? Persediaan belum ada. Kan? Gimana ini Pak? Sudah mendekati bulan Juli ini. Ya, musim-musimnya bayari sekolah, ya kan? Jujur Pak, ini saya dalam kesulitan. Puji Tuhan. Pak, ini saya dalam keadaan sakit. Sakit saya kemarin sudah sembuh. Nah,
sakit lagi, ya kan? Jujur nggak apa-apa. Pak, saya sesak napas, Pak. Kenapa sesak napas? Banyak masalahnya jadi sesak napas. Nggak apa-apa. Jadi kita bicara jujur saja. Sedang apa usaha kita hari ini? Sedang dalam keadaan apa usaha kita? Oh, lagi lancar, lagi eh, sukses. Wah, puji Tuhan. Ya kan? Hidup itu ada seninya. Jadi pada waktu datang keadaan limpah, tetap sukacita. Tapi jangan lupa bahwa besok hari ada seninya. Ya. Hari ini kita gembira, besok berurai air mata. Tidak usah terlalu ditangisi yang terlalu lama. Karena esok akan berganti lagi, dia ubah lagi. Ya. Ratapan kita diubah menjadi tari-tarian. Ya. Selalu kadang-kadang hidup itu begitu. Jadi tidak usah terlalu nemen, tidak usah terlalu tenggelam ketika kita ada di dalam keadaan sulit. Ya seninya itu ada. Nah, saya mau katakan satu hal yang penting. Setiap persoalan hidup selalu ada endingnya. Tidak ada yang aminkan, saya aminkan sendiri. Amin. Setiap persoalan selalu ada jalan keluarnya. Saya aminkan sendiri. Oh, amin. Diaminkan. Setiap kesulitan hidup ada ujungnya, ada akhirnya. Tidak mungkin terus begitu. Karena itu tetap sukacita, tetap gembira, meskipun ada awan kelabu yang datang. Ya, kalau matahari bersinar dengan terang, sukacitanya tetap ada. Ya, waktu datang hujan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sudah selesai khotbahnya. Saya bertanya, Bapak Ibu menjawab, ya kita tinggal pulang. Ya enak toh, kalau khotbah kayak gini selesai, ya kita tinggal berdoa masing-masing sudah dapat jalan keluarnya. Apa firman Tuhannya Pak? Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada akhirnya. Karena itu kalau kita masih banyak persoalan hidup, ya tinggal pulang, tunggu jalan keluar. Selesai toh? Ya selesai. Amin. Saya khotbah juga tidak terlalu sama lama-lama gitu ya. Selesai. Gimana kita tutup? Enak ini kali ini khotbahnya. Saya mau berkhotbah 3 rahasia bagaimana kita berhasil dan beruntung. Saya akhirnya courting hari ini cuma 1 aja. Ya. Saya courting 2, jadi hanya tinggal 1 aja. Bapak Ibu mau 1, 2 atau 3? Ini enak ini. Pak Adi kasih pilihan-pilihan. Kalau 3 berarti 1,5 jam, setengah jam. Kalau 1 cuma setengah jam. Pilih yang 1,5 jam atau setengah jam? Enak sekarang ini sama Pak Adi itu bisa nego-nego. Yang ada di ini juga, di daring juga, ini senang gitu. Gak habis kuota. Gitu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata berhasil dan beruntung dari ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 itu semua orang kepengen. Ada yang enggak mau di sini berhasil? Tidak ada ya. Semua pengen berhasil ya. Semua pengen beruntung ya. Nah, makanya kawan saya itu namanya Untung Aryono. Harapan orang tuanya, anak ini diwei jeneng untung supaya hidup itu selalu beruntung. Memang ujungnya dia jadi pengusaha. Ya. Tapi apakah pengusaha selalu beruntung? Nah, tidak selalu. Ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang 2 kali gagal. Ya. 2 kali gagal dalam usahanya. Pertama dia pada usia 28 tahun. Wah sukses luar biasa. Sukses luar biasa dia. Usia 28 tahun. Menikah 28 tahun. Di usia 30 tahun gagal dia. Usahanya langsung bangkrut. Yang tinggal cuma pabriknya dengan itu bekas-bekasnya tempatnya cat. Ya, dia perusahaan yang
bekerja sama dengan chat dari Jerman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu mereka kehabisan segala sesuatu, kemudian apa? Dia mikir, yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Lalu dia jual satu persatu dan lain sebagainya, dan mereka bisa hidup. Lalu mulai lagi usaha, usia 35 tahun, setelah 30, usia 30 ke 35 tahun, dia usaha lagi. Dan akhirnya berhasil. Karena dia orangnya baik hati, akhirnya dimanfaatkan orang dan kemudian gagal lagi. Usia 35, itu masih sehat-sehatnya. Kemudian terakhir, waktu dia gagal itu, tantenya ngajak dia untuk ngurusi masalah surat tanah. Ya, masalah berkaitan dengan kenotariatan. Jadi bekerja tempat tantenya sebagai notaris. Jadi bekerja bantu-bantu di sana. Luar biasa. Dia dari situlah kemudian karirnya sudah mulai naik. Ya. Sampai dia ngurusi seluruh surat-surat yang kepemilikannya atas nama orang Belanda, cari dia. Ya, cari dia. Dan yang tidak punya surat tanah, dia sudah ngurus yang begitu. Yang sudah ada surat-suratnya dia tidak urus. Pokoknya yang susah-susah. Itu bagiannya dia. Kalau yang susah-susah, uangnya pasti banyak. Ya kan? Luar biasa. Sampai punya tanah dari apa? Dari upaya untuk memberi jalan kepada orang supaya punya sertifikat. Ketemu saya kemarin. Jadi pertama kali ketemu di kuburan, yang kedua ketemunya di warung bakso. Jadi kita ceritanya lebih hangat, ya, lebih hangat. Nah, hidup itu begitu. Kadang-kadang ada beruntung, kadang-kadang ada kegagalan. Tapi orang yang beruntung jangan lupa bahwa hari esok ada tantangannya. Ketika kegagalan datang, jangan menjadi patah semangatnya. Karena kegagalan membawa kita pada lompatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang mengaminkan. Tanya pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Yang kemarin buka usaha, kemudian tutup, lalu buka lagi. Tambah naik atau tambah turun? Tanya kepada pengusaha yang ada di sini. Yang duduk di bagian belakang. Contoh. Iya kan? Bolak-balik buka saingan sama tetangga. Tetangga pakai jampi-jampi. Karena apa? Mungkin terlalu rame. Jadi ini kayaknya rezekinya perlu ditahan dulu supaya alirannya jangan sampai ngalir terus ke dia. Nah, kadang-kadang dalam dunia usaha juga tetangga kita bisa iri dengan kita sampai datangkan dunia yang lain untuk menghalangi. Saya ingat dengan salah satu jemaat kita di Selerjo, dia buka itu usaha, tempatnya sangat strategis, sangat bagus tempatnya. Tapi setiap kali orang datang tidak pernah lihat warungnya dia. Makanya dia tidak pernah kedatangan konsumen sama sekali. Ya. Hingga akhirnya tutup tempat itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, manusia bisa tutup jalan rezeki kita, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, beruntung. Hidup kita itu pasti mengalami juga keberuntungan. Orang yang sama yang kemarin gagal, yang duduk di belakang itu juga hari-hari ini lagi beruntung. Dia nggak ngaminkan, ya saya tak aminkan aja, amin. Beruntungnya apa? Sekarang rezekinya didatangi, datang sendiri rezekinya, nggak perlu dicari, datang sampai kerepotan. Ya. Makanya dalam hidup itu ada masa-masa panen, ada masa-masa paceklik, ada masa-masa di mana kita ya pas gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, setiap musim itu ada ucapan syukur. Ya, amin ya. Ini baru pengantar loh ini. Saya bilang tadi setengah jam setiap poinnya. Ini baru pengantar. Nah, dari firman Tuhan yang kita renungkan ini ada 3 rahasia keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup. Dan saya khotbah seri pertama hari ini. Yang pertama, rahasia keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup yang semua orang cari. Tapi ini adalah versinya firman Tuhan. Yang orang lain punya versi, tapi saya bicara hari ini dari Alkitab. Dan kalau Alkitab mengatakannya, kalau engkau percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, bahwa engkau berhasil dan beruntung,
dan engkau mengimani, itu iya dan terjadi. Ini iya dan terjadi. Kecuali kita ragu-ragu, setengah percaya, tidak yakin. Nah, kita akan mendalami. Bagian yang pertama, rahasia keberhasilan dan beruntungan dalam hidup adalah perkatakan firman Tuhan. Bukan perbanyak modal, bukan. Gak ada ini, gak ada di dalam Alkitab ini. Perbanyak modalnya, engkau beruntung dan berhasil. Saya beritahu kita bahwa punya modal besar, punya persediaan untuk modal kerja, belum tentu bisa berhasil. Makanya versinya firman Tuhan itu, ini perlu kita pegang teguh. Mengapa selama ini saya tidak berhasil? Mengapa selama ini keadaannya, mungkin konsepnya, cara berpikirnya, kita tidak sama dengan cara berpikirnya Tuhan di dalam Alkitab. Makanya ketika orang cara berpikirnya itu memakai cara-cara yang tidak dasarnya firman Allah, maka dia mungkin sukses sekejap tapi juga mengalami keadaan tiba-tiba merosot dengan tajam. Ya. Mungkin juga bisa di dalamnya itu adalah langkah-langkah dalam berusaha, tapi juga bisa karena memang tidak mendasari semua hal yang dikerjakan pada dasar-dasar firman Allah. Jadi Bapak dan Ibu, hidup kita ini miliknya Yesus, kita ikut Dia, maka saya seperti khotbah waktu yang lalu, maka hidup kita ini itu mengikuti apa yang didesain sama Tuhan, apa yang dirancang oleh Tuhan. Dan salah satu rancangan Tuhan untuk keberhasilan dan keberuntungan hidup kita, yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Sing diomongne saban hari untuk setiap hal dalam hidup kita. Firman Tuhan. Dawe Gusti. Waktu bangun pagi, kita diperhadapkan kepada apa yang kita pegang firman waktu kita bangun pagi. Apa itu? Tuhan memberi kita hidup hari ini. Maka firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Waktu kita diberi hidup, kita belajar untuk mensyukurinya. Ada ayatnya. Pada waktu kita makan, kita diingatkan bahwa Tuhan yang mencukupkan kita. Pada waktu kita pergi keluar masuk dari rumah, Alkitab katakan keluar masukmu Tuhan yang jagai. Pada waktu kita bekerja, mengerjakan segala pekerjaan, firman Tuhan ada bicara. Hikmat datang daripada Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan kita, ada firman yang datang. Tuhan beri jalan keluar kepada kita. Pada waktu kita pulang malam, kita terima rejeki. Apa yang harus kita katakan dari kaitan dengan firman Tuhan? Kita mensyukuri berapapun yang Tuhan beri, kita patut mensyukuri. Pada waktu malam, kita datang kepada Tuhan. Dan melihat hari yang kita lewati dari pagi sampai sore hari. Ada mungkin kesalahan, maka kita diingatkan kepada firman. Jika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan setia dan adil. Dan kita mintakan pengampunan supaya kita diampuni. Jadi setiap detik, setiap bagian dari hidup kita tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan dalam setiap bagian-bagian hidup kita. Yang diomongkan juga oleh kita adalah firman Allah. Orang lain mempergunjingkan orang lain. Tapi kita tidak demikian. Karena kita mempunyai cara berpikir, ya, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, itu yang ada di pikiran kita. Maka yang ada di pikiran kita, itu yang keluar dari omongan kita. Maka kita tidak akan mempergunjingkan orang. Berani nggak mempergunjingkan orang di depannya dia? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Anggap saja setiap kita ngomong tentang orang itu, dia ada di depan kita. Nah, seringkali bagian ini kita lupakan. Ya, karena itu Bapak dan Ibu, perkatakan firman. Mulut kita memperkatakan firman. Agar mudah memperkatakan firman, bagaimana caranya? Ya, hafalkan firman Tuhan. Dihafal firman Tuhan. Makanya orang percaya itu, dia tidak bisa memperkatakan firman, dia tidak bisa kaitkan hidupnya dengan firman kalau dia tidak pernah baca, kalau dia tidak pernah hafal ayat firman Allah. Jadi penting bagi kita, ayat Alkitab itu bukan hanya tertulis di dalam Alkitab kita, tapi juga
tertulis di dalam loh hati kita. Amin. Amin. Maka orang yang kurang firman, yang dia akan keluarkan dari perkataan yang diperkatakan, bukan firman. Orang yang tidak pernah membuka Alkitabnya, dia tidak akan pernah tertuntun oleh perkataan-perkataan firman. Maka sudah mulai nyeleneh ngomongannya. Sudah mulai menyimpang cara bicaranya. Sudah mulai tidak lurus jalan-jalan perkataannya. Sudah mulai jauh daripada firman. Maka orang setiap hari kita belajar untuk menyesuaikan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dengan standar Alkitab. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perkatakan firman Allah. Ini masih baru kulit luarnya. Kita belajar memperkatakan firman Tuhan itu seperti teladan yang pernah Yesus teladankan. Ketika Yesus dibawa oleh roh jahat, ya, ke padang gurun untuk dicobai. Iblis cobai Yesus. Bapak dan Ibu, Tuhan yang telah menjadi manusia itu loh, dicobai. Itu berarti kan setannya telaten. Wes ngerti lek Gusti Yesus tidak mungkin dikalahkan. Masih dicobai. Apalagi kita-kita yang kadang-kadang ini, ya, ini kurang kuat dari firman Allah, gampang dicaplok. Yesus saja loh. Yang menurut iblis sebenarnya kan, cobai Tuhan Yesus tidak mungkin menang. Tapi itu masih dicobai. Masih dicobai. Nah, kita harus perhatikan bagaimana rahasianya supaya bisa menang. Jangan katakan, itu kan Tuhan Yesus. Saya kan bukan Tuhan. Enggak, kita belajar apa prinsip yang dipakai oleh Yesus pada waktu menghadapi berbagai macam itu cobaan-cobaan hidup. Nah, Bapak Ibu, seringkali itu disusupkan di pikiran kita itu. Iblis itu sering begitu ya, mensusupkan di dalam pikiran kita hal-hal yang dapat melemahkan iman kita. Nah, karena itu perkatakan firman Allah. Kita lihat kisahnya di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Boleh di bagian operator boleh ditampilkan. Nah, Saudara, oke, saudara, mari kita lihat di Matius pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sudah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu, maksudnya iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu setan itu hanya tambahkan satu kata. Jika engkau anak Allah, pada Yesus adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya satu peristilahan Yesus seolah-olah menempatkan dirinya di dalam dunia ini sebagai anak Allah. Tuhan tidak beranak ya, jangan salah-salah paham. Ya, itu peristilahan. Dia menghormati kedudukan Bapa sebagai pencipta itu dan dia menempatkan dirinya sebagai anak. Ini hanya peristilahan dalam hal penghormatan ketika Yesus berada di dalam dunia. Nah, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau, hanya memakai kata jika. Padahal Yesus, engkau anak Allah. Tapi iblis bilang, jika. Nah, jika ini berarti kan dia agak meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, setan kan selalu begitu. Dibolak-balik katanya, supaya membingungkan. Nah, karena itu kalau orang percaya nambahi, itu mulai dolak-dalik, tidak pas, tidak cocok, tidak konsisten dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira bisa atau tidak? Simsalabim, itu batu jadi roti. Bisa apa tidak? Bisa, terlalu gampang itu hanya untuk bisa menjadikan batu jadi roti. Bisa. Iblis mulai dari yang kecil-kecil. Nah, ayat 4 ya. Ayat 4. Ayat 4. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Tetapi Yesus, ya, coba kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab?
Yang dikatakan oleh Alkitab adalah demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu luar biasa. Jadi manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya orang kalau terima firman Tuhan, dia kenyang secara rohani. Dia bahagia. Kalau kita makan, kita kenyang sesaat, setelah itu bingung cari nasi goreng. Tapi firman itu menyegarkan jiwa kita, menguatkan hati kita, menghiburkan kita. Ya. Jadi lihat kata ada tertulis. Cekelen dawe Gusti, pegang firman Tuhan. Yesus saja yang adalah Tuhan, itu mengcounter, menghadapi iblis itu dengan berkata, ada tertulis, berarti firmannya tersinggung. Kalau iblis cobai kita, ayatnya di mana ya Pak Pendeta? Ayatnya di mana? Nemu. Setan bilang begini, lo awakmu lo gak pernah baca Alkitab. Dulu gak ono ayatnya. Akhirnya kita jadi rapuh. Kita menjadi orang yang akhirnya tidak mempunyai pegangan. Kita dilemahkan katanya. Tapi kita contoh Yesus. Ada tertulis, itu berarti Yesus tahu betul firman. Dia hafal betul firman. Loh, Yesus itu belajar. Mulai dari usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun, itu belajar. Secara tahapan orang Yahudi kan belajar itu. Ya, walaupun dia maha kuasa, tapi ya itulah proses yang harus dilewati. Luar biasa. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau, sekali lagi kata jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini hebat iblis. Setelah dia bilang, jadikan ini batu jadi roti. Tuhan bilang, ada tertulis. Giliran setan bilang begini, ada tertulis. Nah, jadi setan pun simpan firman. Mosok kalah mbak setan. Setan itu loh, masih kutip ayat firman Tuhan. Ayatnya bilang begini. Nah, jangan kalah sama setan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Oh hebat. Dia lawan ayat firman yang dikatakan Yesus dengan pakai ayat firman. Jadi hati-hati. Ada juga orang yang kadang-kadang pakai ayat firman Tuhan untuk hantam saudara seiman. Makanya pengkhotbah tidak pernah berkhotbah dari sini untuk menunjukkan ayat firman Tuhan kepada orang per orang. Nggak ada. Ya, makanya kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, itu berarti Roh Kudus bekerja melalui ayat itu. Jangan marah sama saya. Karena saya tidak pernah meniati mempersiapkan ayat Alkitab untuk nembak seseorang gitu ya. Tidak ada. Tuhan bicara hari itu berarti pas itu, ya. Nah, jadi setan pun pakai ayat firman Tuhan. Maka kita jangan hanya sekedar menyimpan firman Tuhan. Nanti giliran yang kedua, pokok yang kedua minggu depan saya akan bicara. Ya. Hari ini kita bicara tentang perkatakan firman Allah. Dan setan itu memperkatakan firman Allah, tapi tujuannya untuk menjatuhkan Yesus. Tapi lihat caranya Yesus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Jadi ini ayat perang ayat ini. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, iblis ini tidak kehabisan akal. Terus saja. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Bagian full screen tetap jalan terus ya. Sambil saya baca. Ada pula tertulis. Jangan engkau mencobai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Wah, setan ini luar biasa. Dia bukan makin mundur, makin jadi-jadi dia.
Makanya Bapak dan Ibu kalau menghadapi persoalan biasanya yang dikirim pertama kalau persoalannya kecil yang kerucuk-kerucuk, yang prajurit-prajurit. Setelah kemudian Bapak Ibu makin lagi sungguh-sungguh, yang dikirim itu apa? Dikirim agak mayor, kapten, dikirim begitu. Lama-lama Bapak Ibu pikir kok tambah abot ikut Yesus. Lalu makin bersungguh-sungguh lagi, yang dikirim kolonelnya. Gitu. Ya. Makanya kalau kita ikut Yesus, kok ikut Yesus itu kelihatannya banyak tantangannya. Itu berarti Bapak Ibu naik kelas. Yang dihadapi setannya sudah naik pangkat. Gitu. Berarti Bapak Ibu kualitasnya naik. Makin hebat lagi Bapak Ibu dalam beriman. Yang dikirim adalah jenderalnya. Maka Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Yang kita hadapi itu nggak lebih hebat daripada Tuhan. Yang bersama kita itu Tuhan yang lebih hebat daripada jenderalnya setan. Betul, makanya Bapak Ibu kalau mendekatlah kepada Allah dan iblis akan lari daripadamu. Jangan lari kepada setan, jangan lari kepada dukun. Dihabisi kita. Kita mendekat kepada Allah dan iblis akan lari daripada kita. Ya kan? Orang berusaha sekarang ini kalau di pasar-pasar itu tetangganya kemudian ada dukunnya, dicari dukun yang lebih hebat lagi. Supaya apa? Sama-sama apa? Tanding itu dukun-dukunnya. Lo yang beruntung siapa? Dukunnya. Setorannya ke dukun. Makanya dalam hidup orang percaya tidak usah pakai-pakai yang begitu. Dalam nama Yesus setiap orang tuh diberi rezeki oleh Tuhan. Setiap orang tuh ada rezekinya sendiri-sendiri. Amin. Ya. Baik saya ini, kan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih hebat daripada Pak Ade. Apa Pak Ade lebih iri? Oh enggak lah. Kenapa? Rezekinya ada sendiri. Ya, haleluya. Nah itu. Makanya hidup kita itu seperti itu. Nah, ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepada, enyalah iblis, sebab ada tertulis. Nah, hardik setan ada ayat. Setan itu tidak takut dengan suara besar Pak Adeli. Tidak. Tapi dia takut kepada orang yang mengandalkan Allah. Karena itu Yesus katakan, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tapi di dalam ayat yang lain. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan mencari waktu yang tepat. Artinya masih mencobai lagi. Makanya jangan bilang begini. Kok aku ini terus mengalami godaan cobaan hidup. Nah, saya pernah jelaskan kepada satu petobat baru kita di sini. Jangan cepat-cepat nyalakan iblis. Karena persoalan hidup itu setidak-tidaknya ada 3 yang menjadi penyebabnya. Yang pertama penyebabnya diri kita sendiri. Nah kalau penyebabnya diri kita sendiri, mosok nyalakan setan. Sampai setan satu kali nangis-nangis datang kepada Tuhan. Itu ceritanya itu ya. Bolak-balik itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, manusia itu kok tambah hari tambah kurang ajar. Ya, ada apa-apa masalah yang terjadi, setan tok sing disalahno. Mesake aku jarene setan. Ya, padahal dia sendiri yang bikin persoalan, setan yang dikambing hitamkan. Yang kedua, persoalan itu disebabkan oleh orang lain. Orang lain yang membuat keadaan kita jadi begitu. Yang ketiga baru setan. Tuhan tidak ada di dalam. Jadi jangan cepat-cepat lompat ke nomor 3, setan. Padahal masalahnya dia yang bikin. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam hidup memang betul, setan itu tidak pernah merancang hal yang baik. Tapi coba cek baik-baik. Persoalan-persoalan hidup bisa disebabkan karena diri kita sendiri. Yang kedua, karena orang lain yang membuat keadaan kita makin ruwet. Yang ketiga, itu jelas setan. Tapi jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah cari masalah untuk kita. Apalagi siapkan masalah. Sudah disiapkan 10 masalah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kemudian lalu katakan begini, Tuhan ini, yo opo, aku makin cedek, makin dekat sama Tuhan, makin setia, makin rajin ke gereja. Loh, kok tantangannya makin berat? Berarti yang dikirim itu adalah kolonel. Ya, tidak usah frustasi menghadapinya. Nah, Bapak Ibu, waktu datang kekhawatiran, perkatakan firman Tuhan. Ayo buka Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Agak cepat di bagian operator supaya kita bisa melewati ayat-ayat itu. Saya baca demikian.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, ojo khawatir. Ya. Janganlah hendaknya, kata jangan berarti boleh atau tidak? Tidak boleh, jangan khawatir. Kalau firman Tuhan sudah bilang, jangan khawatir, ojo khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampaikan dengan doa, tapi jangan marah-marah. Tuhan dijawab, aku gak ditolong. Nah doa sama Tuhan kayak gitu. Ya, padahal jaluk ambek Gusti. Padahal minta sama Tuhan. Mestinya mbok sopan. Gitu kan. Tuhan, ngapunten Tuhan. Iki aku rodok soro iki. Saya gak menderita ini. Tuhan, ngapunten. Kawula nyuwun tolong Gusti. Saya minta tolong Tuhan. Ya, saya minta tolong. Bu, aku ditolong. Jawab Gusti apa? Jawabnya Tuhan itu 3. Ya, jawabnya Tuhan itu 3. Makanya Bapak Ibu jangan muring-muring sama Tuhan tuh ya. Jawabannya harus tahu. Yang pertama dijawab ya. Lek kabeh yo dijawab iya, ya seneng. Yang kedua dijawab tunggu. Ente nono dhisik. Tunggu dulu. Maka kita bersabar. Nah, ada orang enggak dijawab doanya, berhenti doanya. Ada yang begini. Dia mau sakse langsung gitu. Jadi artinya doa saat itu juga langsung dijawab oleh Tuhan. Jawabannya Tuhan itu ada nomor 2. Apa itu? Tunggu, mbok sabar. Ya. Sabar, kita dilatih karena kita ternyata kurang sabar menanti. Tunggu. Yang ketiga, ini yang orang kadang-kadang tidak suka. Tuhan bilang, aku nggak jawab. Doamu salah, aku nggak jawab. Tapi kan kita tidak dapat konfirmasi, tidak diberitahu kita. Makanya pakai feeling. Nah, feelingnya apa? Feeling cedak ambek Gusti. Kalau dekat dengan Tuhan, tahu kita jawabannya. Ini dijawab ya, dijawab tunggu, dijawab tidak. Nah, makanya, tanya sama saya, tidak mungkin saya jawab. Tanyanya sama Tuhan, pun jaluke nang Gusti kok. Ya, kalau jaluke nang Pak Adi, ya jawab bisa gitu. Ya, tunggu atau tidak. Nah, gitu. Enak toh? Lek merek Gusti saya enak. Ya. Persoalannya kita itu mekso. Tuhan harus jawab Tuhan. Harus jawab. Loh, ini Tuhan ini sebagai pembantu kita. Sampai diperintah-perintah. Padahal dia itu kita junjung tinggi. Kita hormati. Makanya itu, kalau khawatir, ingatlah firman Tuhan. Ya. Jangan kamu khawatir. Nah, kalau sudah diomong jangan khawatir. Nah, sayangnya kenapa? Ayatnya lali. Yang ayat ini jangan khawatir itu lali. Ketumpuk kekhawatiran. Wakeh. Terlalu banyak. Sampai ayatnya enak tuh, kalau dengar firman Tuhan kayak gini kan enak tuh. Waktu ngalami persoalan, ayatnya juga Makanya kita simpan firman Allah. Bahkan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, Matius 6, 25 sampai 30. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara. Deloo itu. Burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung pipit itu? Siapakah di antara kamu dapat menambah sehasta dari hidupnya karena kekhawatiran? Tidak ada. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga di padang yang tidak tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun dikatakan,
kemegahannya lebih indah daripada pakaiannya Salomo. Jadi kalau Bapak Ibu mulai khawatir akan makan dan minum, keluar rumah, lihat burung di udara. Disuruh lihat, perhatikanlah burung di udara yang tidak pernah menanam, tidak pernah mengumpulkan kebutuhan, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Ada yang kehabisan persediaan hari ini? Ada yang bilang, enggak Pak, masih ada Pak. Ada yang bilang, habis, bis. Tuhan bilang apa? Keluar rumah, perhatikan burung yang ada di udara. Itu dipelihara, mosok awake dhewe enggak pelihara Pak Gusti. Ya. Ketakutan datang. Kita takut luar biasa menghadapi hidup. Ingat firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Ayo boleh dibuka? Yesaya 41 ayat 10. Ini saya ditunggu khotbah yang kedua ya. Ini poin pertama, makanya saya bilang ini, kalau kita ngomong setengah jam selesai. Nah, kalau 3 poin berarti 1,5 jam. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya pasal 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut. Ini belum muncul. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 10. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan menolong siapa? Menolong siapa? Sebut nama diri, karena kita perlu jelas yang perlu ditolong itu siapa. Karena Tuhan akan menolong Adieli. Tuhan akan memegang Adieli dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Katakan amin. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan yang saya tadi katakan nama Adieli diambil saya. Dapat jadi saya. Ya. Kesulitan datang, perkatakan firman Tuhan. Sakit penyakit datang, perkatakan firman Tuhan. Nah, itu. Mazmur pasalnya yang ke-30 ayat 2. Coba buka. Kalau sakit, ya, yang pertama ingat firman Tuhan. Obatnya bisa dicari, tapi jangan lupa firman Tuhannya. Karena ini kekuatan di dalam iman, kekuatan dalam batin. Belum muncul ya? Mazmur 30 ayat 2. Atau di dalam versi mungkin perubahannya di ayat 3. Karena kita sekarang ada perubahan-perubahan. Ya. Oke. Ya, ayat 3. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong dan engkau telah. Sudah sembuh atau belum? Masih belum. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Mungkin kita belum sembuh. Ini iman. Kita percaya Tuhan menyembuhkan kita. Soal jalannya itu dibukakan Tuhan. Amin. Ada yang lagi sakit-sakit di sini? Ada? Selalu kadang-kadang kalau saya bertanya, sakitnya apa? Sakit kanker Pak. Apa itu? Kantong kering. Jangan besar-besarkan masalahnya. Kalau kanker ya kanker. Kalau kantong kering bilang apa? Duitnya habis gitu loh. Gitu. Bapak Adi kalau uang habis tuh enjoy saja. Enjoy saya. Karena apa? Karena waktu habis sama seperti waktu habis pasti ditambahkan. Kenapa enggak ditambah-tambahkan? Karena belum habis. Ente nonton sampai apa? Sampai habis. Nanti dembu ya Mbak Gusti. Makanya hidup itu seperti itu. Kadang-kadang kita tertawa hari ini, faktanya begitu loh. Lepas habis, oh no air rezekinya. Betul apa enggak? Nah, betul. Amin amat ya. Amin.
Ini temenan ini. Bukan hanya Bapak Ibu yang ngalami loh, pendeta yang ada di sini ngalami, cuma nggak cerita. Betone ikut. Ya, kelihatan penampilan jas hari ini. Ya. Nggak tahu kantongnya. Iya, makanya hidup itu jarene wong Jawa itu sawang sinawang. Kita pikir orang yang lagi naik mobil itu duitnya cukup, padahal dia mikir untuk isi bensin dan jangan dia lagi mikir itu. Kita kan nggak tahu. Iya, orang yang lagi makan di restoran luar biasa, makan rame-rame, nggak ngerti lah apa, bayar utang dari kreditnya BRI. Nggak mikir kita, makanya saya nggak heran, kaget saya sama kawan-kawan. Kenapa? Karena memang orang-orang juga dalam hari-hari yang dilewati ada masalahnya, nggak mungkin nggak ada masalahnya. Orang yang punya harta banyak bingung. Kenapa? Karena berebutan harta warisan. Dia belum meninggal, anaknya sudah berebutan minta dibagi warisan. Apa ndak puyeng gitu? Makanya orang pusing gak ono duit pusing, akeh duit pusing. Kepengennya gimana? Sedang saja. Inilah hidup manusia seperti ini. Kadang-kadang aneh. Manusia kepengen punya, setelah punya bingung dia. Ya kan? Gak iso turu. Makanya disimpan itu apa? Sertifikat. Di mana? Di bank. Kenapa? Karena di rumah takut dimaling. Kenapa? Karena takut di rumah nanti dimakan rayap. Itu sertifikatnya. Nanti tidak laku. Ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak usah resah, tidak usah bingung. BPKB ada di koperasi pasti akan terbayar. Ini hidup, seni hidup itu ada. Karena itu jangan takut. Kegagalan datang. Ayo baca. Ayatnya di dalam Ayub 42 ayat 2. Ini saya pernah kirim kepada seorang pengusaha. Ayub pasal 42 ayat 2. Makanya ada ayatnya, setiap persoalan itu ada ayat. Ya, ada ayat. Oke. Baru pokok 1 belum habis, ini masih panjang. Oke. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu. Gagal-gagal, baca ayat. Tuhan tidak pernah gagal. Berarti saya harus belajar bagaimana kiatnya supaya tidak gagal. Yaitu, perkatakan firman. Iman nono firman Tuhan. Yakin itu akan firman. Bukan hanya tertulis, tapi diperkatakan. Ya, yang terakhir. Cobaan datang bertubi-tubi. Baru satu muncul yang kedua. Belum yang kedua selesai, muncul yang ketiga. Ayo baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ini berarti tanda-tanda selesai. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Baca yang banter. Sambut. Wah, rupanya Pak Adi tidak berkuasa untuk memindahkan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Ini belum muncul di sini. Harus semua kita tertuju matanya untuk lihat. Ini. Ya. Ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang ganti nama. Pencobaan-pencobaan yang Adieli alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Adieli, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan Adieli dicobai melampaui kekuatan Adieli. Pada waktu Adieli dicobai, ia akan memberikan kepada Adieli jalan keluar sehingga Adieli dapat menanggungnya.
Jadi jangan terlalu mewek-mewek kadang-kadang menghadapi persoalan. Ya, kenapa? Itu biasa. Itu hal biasa mengalami pencobaan itu. Yang luar biasanya apa? Jalan keluar. Sing tak tunggu jalan keluarnya itu loh Pak. Ya iya, mbok telateno sabaro gitu loh. Dijawab-jawabnya apa? Ya, tunggu, dan tidak. Kalau dijawab tidak, jangan sampai nangis. Dream on. Karena maksud Tuhan, Mbak. Yuk, kita berdoa.